Shalom semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa, bukan? SPK hari ini kita memasuki sesi yang ke-6 dengan tema manusia baru dalam komunitas baru. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat saudara ikut kelas CG nanti, saudara akan dilayani dan didoakan oleh pembina SPK. Pada saat itu, saudara akan dilawat Tuhan dan mengalami pemulihan hati. Tapi tidak cukup sampai di situ. Pemulihan hati harus diteruskan menjadi pemulihan sikap. Kemudian pemulihan sikap harus diteruskan menjadi pemulihan karakter. Karena pemulihan hati yang dialami pada saat CG tidak akan bertahan lama bila tidak diteruskan sampai menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi pemulihan hidup tidak terjadi kalau kita tidak segera mengubah kebiasaan-kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Ini penting sekali saudaraku. Kenapa? Karena dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Dan kita hidup di dalam dosa. Dan kebiasaan-kebiasaan lama ini memang tidak mudah kita ubah. Dan butuh waktu untuk kita mengubahnya. Saya ambil contoh. Seperti dulu kita terikat dengan kebiasaan merokok, judi, minum minuman keras, mabok-mabokan, dan dunia malam, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Kebiasaan-kebiasaan lama yang seperti ini yang tidak bisa kita ubah dengan segera. Banyak sekali orang di luar sana yang sudah lama percaya kepada Tuhan, bahkan mereka sudah melayani di dalam gereja, tetapi mereka masih belum bisa menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan lama ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita harus sungguh-sungguh dengan segenap hati percaya kepada Tuhan agar kita bisa terlepas dari semua keterikatan kebiasaan-kebiasaan lama kita ini. Apabila kita tidak bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama, mari kita undang Roh Kudus agar memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan lama kita. Dan saya percaya ketika saudara melibatkan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup saudara, maka saudara pasti bisa terlepas dari semua kebiasaan-kebiasaan lama ini. Hari ini kita ingin membahas bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia baru. Mari saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan saya bacakan demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena Kristus telah mati untuk manusia lama kita dan telah memberikan kita manusia baru, maka kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa itu manusia lama dan apa itu manusia baru? Manusia lama itu adalah pada saat sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki kebiasaan-kebiasaan lama, itu disebut manusia lama. Dan apa itu manusia baru? Manusia baru adalah pada saat manusia setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia, dan dia melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, itu disebut manusia baru. Bagaimana menanggalkan manusia lama dan bagaimana mengenakan manusia baru? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kita tidak bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita kalau kita tidak hidup dalam sebuah komunitas. Kita tidak bisa berubah tanpa komunitas. Tuhan mau kita berubah menjadi manusia baru lewat komunitas baru, yaitu Komsel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
apa itu Komsel, saudaraku? Komsel adalah satu komunitas kecil, biasanya terdiri dari 5 sampai 12 orang. Komsel terdiri dari orang-orang yang mau saling belajar dan saling mendukung untuk bertumbuh di dalam Kristus. Komsel adalah tempat bagi kita untuk saling sharing atau berbagi, baik itu kesaksian, masalah, ataupun beban pergumulan kita tanpa takut diri kita dihakimi. Justru di dalam Komsel, para anggota Komsel dapat saling memberikan semangat, saudaraku, motivasi, kekuatan, penghiburan, dan solusi untuk setiap permasalahan hidup kita. Dalam Komsel kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain, kita belajar rendah hati, kita belajar memahami orang lain, kita belajar mengasihi orang lain, kita belajar mendengar masalah orang lain, dan masih banyak lagi yang kita bisa belajar dari Komsel, saudaraku. Di dalam Komsel setiap anggota pasti mengalami pertumbuhan rohani, yaitu kedewasaan rohani, kedewasaan berpikir, berbicara, dan bertindak. Karena di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17 mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan pernah mencari Komsel yang sempurna, saudaraku. Karena Anda tidak akan pernah menemukan Komsel yang sempurna. Karena Komsel terdiri dari manusia-manusia yang memang tidak sempurna. Tapi berdoalah, minta tuntunan Tuhan Yesus untuk menempatkan Anda dalam sebuah Komsel yang terbaik buat Anda. Dan ketika Anda ditempatkan dalam sebuah Komsel itu, maka percayalah, itulah yang terbaik buat Anda yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi Anda. Jangan hidup berpindah-pindah Komsel, saudaraku. Karena Anda tidak akan bisa mengalami pertumbuhan rohani dengan cara berpindah-pindah Komsel. Kalau saudara memang ingin sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup dan bertumbuh dan berakar di dalam Kristus, maka menetaplah di satu Komsel dan rasakan pertumbuhan rohani melalui waktu dan proses. Di sini saya mau bersaksi mengenai Komsel, saudaraku. Kurang lebih 18 tahun yang lalu, saat itu saya baru dipulihkan. Pada saat itu saya rajin sekali ke gereja. Saya rindu sekali mau melayani Tuhan pada saat itu. Pertama-tama saya melayani Tuhan sebagai usher. Lalu saya diangkat menjadi singer. Kemudian saya diangkat lagi menjadi pemimpin pujian di dalam gereja. Terakhir saya diangkat menjadi penatua di gereja. Pada waktu itu saya belum memiliki satu komunitas yang baik seperti Komsel. Saya hanya memiliki komunitas dengan teman-teman yang belum di dalam Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, saya hanya bergaul dengan mereka. Pada saat itu, saya pikir 1 minggu hanya sekali saja beribadah ke gereja itu sudah cukup. Ternyata ini salah besar, saudaraku. Akhirnya, melalui ajakan beberapa teman, saya jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan demikian. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian saya diajak teman bergabung di sebuah Komsel. Dari situlah akhirnya hidup saya dipulihkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi saudara yang belum bergabung dalam Komsel, ayo bergabunglah dalam Komsel yang terdekat dari tempat tinggal saudara. Dan bagaimana kita bisa membangun kebiasaan baru di dalam komunitas baru atau di dalam Komsel. Di dalam buku SPK ini ada 2 langkah yang dibagikan. Langkah yang pertama adalah penyerahan diri yang terus-menerus. Di dalam Roma 12 ayat 1, mari kita bacakan sebentar dalam Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maksudnya apa? Kenapa Tuhan meminta kita mempersembahkan tubuh kita? Karena tubuh kita ini lemah. Di dalam tubuh kita ini ada satu musuh yang harus kita kalahkan, itu namanya ego. Ego kita ini yang sering menimbulkan masalah, saudaraku. Semua masalah manusia kalau kita telusuri akarnya karena ego. Ego itu yang sering menimbulkan masalah. Kenapa kita marah-marah? Itu karena ego. Kenapa kita suka iri sama orang? Itu karena ego. Kenapa kita suka mengkritik orang? Gosip, kepahitan, merasa pencapaian atau keberhasilan diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Itu semua karena ego. Dalam sebuah rumah tangga, terutama hubungan suami istri, mempertahankan kepentingan masing-masing, tidak mau saling mengalah, tidak mau saling menghormati pasangannya, merasa sendiri paling benar. Suami menganggap dirinya paling benar, begitu juga dengan istri menganggap dirinya paling benar. Jadi tidak ada saling mengalah, masing-masing mempertahankan egonya. Akhirnya rumah tangga seperti itu akan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, di antara suami istri harus ada komunikasi untuk belajar saling memahami dan mencintai pasangannya. Dengan keterbukaan dan mau saling mengalah, saling menerima kekurangan pasangannya, dan mau saling belajar untuk memperbaharui, memahami, mencintai pasangannya, dan membuang semua ego masing-masing. Saya percaya hubungan suami istri seperti ini pasti dipulihkan dan diberkati. Makanya kalau saudara mau berubah, kita harus mulai dengan menyerahkan ego kita. Setiap hari kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah bisa menang. Yang kedua adalah pembaharuan pikiran yang terus-menerus. Ada di dalam Roma 12 ayat 2. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekarang kalau saudara ingin mengubah kebiasaan baru, ternyata kita tidak bisa berubah kalau tidak dimulai dari pikiran yang diubah. Langkah pertama memang menyerahkan tubuh kita. Kalau sudah menyerahkan tubuh kita, langkah yang kedua harus pembaharuan pikiran. Apa maksudnya, saudaraku? Kata pembaharuan artinya pikiran kita yang diubah. Pikiran yang lama tidak lagi kita pakai, tetapi kita mulai memakai pikiran yang baru. Karena semua tindakan kita berasal dari pikiran kita. Kita tidak mungkin mempunyai tindakan baru kalau pikiran kita tidak diperbaharui. Bagaimana caranya kita melakukan pembaharuan pikiran, saudaraku? Di dalam pelajaran ini ada 4 langkah pembaharuan pikiran. Disingkat menjadi LAKU. Yang pertama, L adalah lawan pikiran-pikiran yang lama. Saya ambil contoh. Ketika para pria melihat perempuan dan mulai menginginkannya, itulah contoh dosa yang dimulai dari pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan dibiarkan pikiran seperti itu. Jangan dipelihara. Kita harus melawannya. Kalau kita tidak pernah melawannya, maka pikiran lama itu tidak akan kalah. Yang kedua adalah alihkan pikiran lama kepada pikiran yang baru.
Kalau pikiran lama adalah pikiran najis, kotor, pikiran baru adalah pikiran kudus. Apabila pikiran lama muncul, kita harus segera mengalihkan kepada pikiran yang baru, saudaraku. Yang ketiga adalah K, kuatkan pikiran-pikiran yang baru. Jadi langkah yang ketiga adalah kita harus kuatkan pikiran-pikiran baru dengan cara menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan dan perkatakan kata-kata yang positif. Dan yang terakhir adalah U, usaha korporat akuntabilitas. Langkah yang keempat, kita perlu orang lain, saudaraku. Karena untuk disiplin berubah, kita perlu komunitas yang bisa membantu kita. Atau mengingatkan kita supaya kita bisa berhenti ketika kita berbuat yang jahat. Dan mulai membentuk kebiasaan yang baru terus menerus sampai kita bisa berubah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu sekali saudaraku, setelah mendengarkan pelajaran sesi ini, kita mau ambil satu keputusan untuk melepaskan semua ikatan kebiasaan-kebiasaan lama dan menanggalkan semua ikatan pikiran-pikiran lama dan ego kita. Dan sekarang kita mau melakukan kebiasaan-kebiasaan baru dan mengenakan pikiran-pikiran baru sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Demikianlah saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan bisa merubah hidup kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, saya sudah mendengarkan sesi manusia baru dalam komunitas baru. Mulai sekarang, saya ingin mengambil komitmen untuk melepaskan semua ikatan kebiasaan-kebiasaan lama saya dan menanggalkan semua ikatan dosa-dosa lama saya dan ego saya. Tuhan, Engkau memampukan saya supaya saya sungguh-sungguh bisa terlepas dari semua ikatan dosa-dosa saya dan terlepas dari semua ikatan masa lalu saya, sehingga saya bisa menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Engkau yang telah merubah hidup saya menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.